Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aif Jadul Haq, mahasiswa Unsia Prodi Manajemen. Izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah dari manajemen risiko. Risiko sumber daya manusia, kerangka kerja manajemen risiko. Yang pertama ada integrasi. Risiko harus diintegrasikan ke seluruh struktur dan kegiatan organisasi. Yang kedua, desain. Perancangan kerangka kerja meliputi yang pertama memahami organisasi dan konteksnya, lalu artikulasi, penerapan manajemen risiko, penetapan peran dalam organisasi, kewenangan, tanggung jawab, serta akuntabilitas. Lalu selanjutnya ada alokasi sumber daya, yang terakhir membangun metode komunikasi dan konsultasi. Selanjutnya ada implementasi, menyusun penerapan berdasarkan rencana jangka panjang, metode dan teknik serta pengintegrasian ke seluruh proses bisnis. Evaluasi, evaluasi rencana versus aktual, dan evaluasi efektivitas kerangka kerja. Selanjutnya perbaikan, adaptasi terhadap perubahan dan perbaikan terhadap kesenjangan, kepemimpinan dan komitmen. Pengelolaan manajemen risiko adalah tanggung jawab pemimpinan risiko seperti direksi, dewan komisaris, dan pimpinan unit. Ada beberapa artikel berita yang saya cantumkan di sini dan berisi contohnya kebanyakan kandidat masih di bawah kualifikasi, sementara posisi yang dibutuhkan itu banyak, kata Rama. Masalah berikutnya adalah peraturan untuk startup khususnya bergerak di bidang vintage. Seperti diketahui, semua startup vintage harus berkoordinasi dengan pihak regulator seperti BI atau Bank Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk mematuhi peraturan telah ditetapkan. Selain itu, jumlah pengguna internet di Indonesia juga meroket drastis sebanyak 50% ketimbang tahun 2016. Dengan demikian, pertumbuhan mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia kini mencapai 132,7 juta. Tantangan terkait sumber daya manusia. Keterbatasan talenta berkualitas, adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi dan jumlah lulusan yang tersedia. Setiap tahun terdapat sekitar 600.000 lowongan pekerjaan di bidang ini. Sementara jumlah lulusan hanya sekitar 50.000 per tahun, menyebabkan persaingan ketat dalam merekrut talenta berkualitas. Kesulitan dalam rekrutan SDM. SDM sesuai seringkali lebih menantang daripada mendapatkan investor. Banyak kandidat tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh startup, sehingga proses perekrutan menjadi hambatan utama dalam pengembangan perusahaan rintisan. Manajemen kinerja yang buruk. Sistem manajemen kinerja yang tidak efektif dapat berkontribusi signifikan terhadap kegagalan startup. Ada penelitian menunjukkan bahwa 58,6% responden mengidentifikasi manajemen kinerja yang buruk sebagai alasan utama kegagalan perusahaan rintisan di Indonesia. Retensi talenta startup sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan karyawan, terutama karena budaya kerja yang intens dan dinamis. Faktor seperti gaji tunjangan dan peluang pengembangan karir menjadi krusial dalam menjaga talenta yang tetap loyal. Pengembangan budaya kerja positif, membangun budaya kerja yang positif dan adaptif sangat penting untuk mendorong kolaborasi dan produktivitas. Startup perlu menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka, pengembangan karyawan, dan inovasi. Ada 5 sektor bisnis yang terdampak seperti e-commerce, fintech, OVO dan Dana, transportasi dan logistik, edutech, ada Ruang Guru dan Genius. Terakhir, Fintech, Halodoc atau Halo Dokter. Resiko sumber daya manusia yang dihadapi ada beberapa. Yang pertama, susah cari pekerja yang cocok, pertumbuhan bisnis melambat, harus merekrut dari luar negeri. Dampak bagi masyarakat, lulusan belum bisa bekerja, lalu ada banyak lowongan tapi tetap ada pengangguran. Artinya pekerjaan ada tapi orang-orang tidak punya skill yang cocok.
Indonesia kalah saing jika tenaga kerja tidak kompetitif, perusahaan asing mungkin enggan berinvestasi. Analisis konsep manajemen risiko. Identifikasi risiko banyak perusahaan, terutama di bidang teknologi dan startup, kesulitan menemukan pekerjaan dengan keterampilan yang sesuai. Akibatnya sulit mencari karyawan cocok, biaya gaji jadi mahal, bisnis jadi lambat ataupun berkembang. Penilaian risiko dampak besarnya itu tenaga kerja terampil, bisnis bisa kesulitan berkembang atau bahkan gagal. Kemungkinan tinggi teknologi berkembang cepat, tapi banyak lulusan belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Lalu startup fintech, e-commerce, dan industri berbasis teknologi termasuk yang terdampak. Mitigasi risiko, ada pelatihan kursus teknologi, magang, training di perusahaan, kolaborasi dengan sekolah maupun di kampus. Sekian dari saya, terima kasih.